وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Samillah, tafadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah: tanawwu'ul adillati ad-dallati 'ala fadli adh-dhikr. Marra ma'na fadilatu adh-dhikr wa 'azimu ajrihi wa bayanu ma a'addahu Allah li ahlihi min jamili thawab wa karimil ma'ab wa husnil 'aqibah wa hana'atil 'aish. ومر معنا شيء يسير من فوائده العطرة وثماره الكريمة اليانعة من فوائده العطرة من فوائده العطرة لا من فوائد العطرة وثماره الكريمة اليانعة وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. استغفر. ولما كان الذكر بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية فإن دلالات النصوص المبينة لفضله جاءت متنوعة، وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة، وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل قدره. طيب، قال حفظه الله: تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر. Variannya dan beragamnya dari dalil yang menunjukkan keutamaan zikir. Marra ma'ana fadilatu dzikri wa 'azimu ajrih. Ya, sudah berlalu ya dari fadilah zikir dan besarnya ganjaran zikir dan penjelasan akan ganjaran dari Allah. Kemudian karim al-ma'ab, husn al-aqibah. Dengan zikir itu akan mendapatkan tempat kembali yang mulia dan kesudahan yang sangat baik. Kemudian hana'atil aish. Ya, hana'atil aish yaitu rasa yang enak ketika mendapatkannya atau ketika menikmatinya. Hana'ah. Ya, hidup jadi nikmat, enak. Ya, kalau sebagian orang itu baru bisa bikin hidup lebih hidup dengan rokok. Ya, bikin hidup makin hidup gitu. Tapi atau dengan kopi. Ya. Otak kusut nih belum ngopi. Ya, ini salah. Ya, makanya ini enggak tahu sebenarnya ini enggak, kita kusutnya otak atau tidak bukan tergantung pada kopinya, tergantung pada zikirnya, zikir apa enggak. Iya. Ya, ini tiba-tiba pagi ini Masya Allah, Allah berikan kebaikan ya dengan adanya fasilitas yang lebih ya. Mudah-mudahan dengan ini yang biasa nunduk agak tegak ya. Karena emang itu diantara tujuannya ya. Jadi dengan adanya kopi ini tegak atasnya hujah ya. Kalau ternyata masih juga seperti itu, maka Anda menyerah ya. Nah, kemudian telah lewat setelah pembahasan sebelumnya syai' yasir ya, beberapa pembahasan yang ringkas sedikit dari faedah-faedah yang atirah itu wangi ya, semerbak, faedah yang semerbak. Wa thimarihil karimatil yani'ah, buah-buah yang ranum, yang mulia, yang memberikan banyak kebaikan. Dan kesudahan awaqib, yaitu jamaah dari aqibah, kesudahan yang mulia di dunia dan akhirat dengan sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah: "Walamma kana dzikru bihadhihi al-manzilati ar-rafi'ati wad-darajati al-'aliyah." Ketika kita tahu zikir itu sebegini derajatnya, sebegini tingginya gitu loh. Fa inna dalalatin nususil mubayyinati li fadlihi ja'at mutanawwi'ah. Dalalat
yaitu istidlal dan dalil-dalil dari nas-nas atau petunjuk-petunjuk dari dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan zikir itu datang dengan beragam metode, datang dengan beragam model. Wa kana maji'uhu fil Qur'anil Karim ala wujuhin katsirah. Dan kehadiran keutamaan dari zikir tersebut itu ada dalam Al-Qur'an dengan beragam sisi atau beragam metode. Hiya bimajmu'iha wa afradiha tadullu ala 'azimi sya'ni dzikri wa jalili qadrih. Dengan kemajmu'an dalil tersebut dan setiap single satuan dari dalil tersebut semuanya menunjukkan keagungan urusan zikir ini, perkara zikir ini dan mulianya kadar zikir ini. Jadi lawan dari zikir ikhwan adalah ghaflah dan nisyan, yaitu lalai dan lupa. Yang ketiga, ta'liqul falahi bistidamatihi wa kathratihi. Mengikat, mengkaitkan, menggantungkan kebahagiaan, keberuntungan dengan selalu berzikir dan memperbanyak akannya. Ar-rabi' ats-tsana'u 'ala ahlihi, pujian terhadap ahlu zikir. Wal ikhbaru bima a'adda Allahu lahum minal jannati wal maghfirah, dan mengabarkan apa yang Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka dari surga dan juga ampunan. Al-khamis, dalalat dari dalil yang disebutkan dalam Al-Quran tentang fadilah zikir, al-ikhbaru an khusrani man laha anhu bighairih. Pengabaran dari Al-Quran tentang apa? Kerugian orang yang laha. Laha di sini artinya apa, kawan? Lalai. Laha di sini bukan jar majrur, bukan, tapi man laha yalhu. Siapa yang lalai an az-zikr, lalai dari zikir dengan melakukan hal yang bertentangan dengan zikir, itu rugi waktunya. Karena waktu ini seperti modal dagang, ya, kalau enggak antum manfaatkan, maka antum sia-siakan. As-sadis, yang keenam, annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir kepada Allah Allah Taala menjadikan penyebutan Allah terhadap orang-orang yang berzikir itu sebagai ganjaran terhadap zikirnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ganjaran zikir adalah Allah menyebut diri kita, nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang tertinggi maqamnya. As-sabi' yang ketujuh, al-ikhbaru bi annahu akbar min kulli syai'. Pengabaran bahwasanya zikir itu lebih besar daripada segala sesuatu. Jadi memang kalau kita berzikir, ketahuilah apa yang kita zikirkan itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ini saking hakirnya, saking rendahnya kadar dunia ini. Ats-tsamin yang kedelapan, annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihati kama kana miftahaha. Allah menjadikan zikir itu sebagai khatimah seluruh amalan saleh, sebagaimana pula ia sebagai kunci seluruh amalan saleh. Jadi zikir itu adalah khatimah dan miftah amalan saleh. Dari kuncinya sampai endingnya amalan saleh itu harus dengan zikir. Bahkan kalau amalan tidak, bahkan kita tahu bahwa amalan tidak disebut amalan saleh tanpa zikir. Amalan tidak disebut amalan saleh tanpa zikir. At-tasi' yang ke-9, al-ikhbaru an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa'i bi ayatihi wa annahum ulul albabi duna ghairihim. Pengabaran dari Allah bahwasanya ahlul zikir, orang yang rajin berzikir, mereka adalah ahlul intifa' bi ayatillah atau bi ayatihi. Ahlul intifa' yaitu orang yang paling mendapatkan dan meraup manfaat dari ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun syar'iyyah. Iya, ahlul zikir, orang yang rajin berzikir, mereka yang paling mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun ayat-ayat Allah syar'iyyah. Ayat-ayat Allah kauniyah itu segala keterjadian dan eksistensi di semesta ini. Bahkan dari kokokan ayam itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rajin berzikir, yang benar ahli zikir, dia itu menafsirkan segala yang terjadi ini sebagai bagian dari takdir
dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kejadian, walaupun kejadian yang semua orang itu menganggapnya nonsens, bukan apa-apa. Tapi bagi orang ini, segala keterjadian di semesta ini, detailnya dan globalnya, itu semua mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu itu menjadi ayat yang menunjukkan bahwasanya dia Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intifa' dengan mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah syar'iyah, yaitu Al-Qur'an dan juga yang semanzilah dengannya al-hadis, sunnah nabawiyah. Ya, itu ahlu zikir, ya. Wa annahum ulul albab duna ghairihim, bahwasanya ahlu zikir mereka adalah ulul albab, orang yang memanfaatkan otaknya gitu loh, akalnya. Al-aqilun. Ya, kenapa? Karena mereka mengoperasikan otaknya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang mengoperasikan otaknya itu, akalnya dan otaknya itu untuk maslahat duniawi semata. Enggak mengingat untuk akhiratnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang berdagang itu memanfaatkan otak, akal dan sekerah tenaganya itu hanya untuk kepentingan duniawi semata, yang ujungnya itu makan yang akan menjadi kotoran. Ujung-ujungnya pakaiannya akan diwariskan. Ujung-ujungnya hartanya ditumpuk yang mungkin akan dicuri dan diwariskan dan atau diwariskan. Tapi kalau misalnya dia ulul albab, itu melihat secara futuristik yang jauh lebih tinggi daripada sebatas dunia, yaitu akhirat. Dia menggali keuntungan dari dagangnya atau dari pekerjaannya, baik dia karyawan atau pedagang, itu sebagai amalan saleh untuk akhiratnya. Itu ahlu dzikir itu. Al-ashir yang ke-10, annahu ja'alahu qarina jami'il a'mali salihati wa ruhaha famata 'alimathu kanat kal jasadi bila ruh. Bahwasanya Allah menjadikan zikir itu sebagai qarin seluruh amalan saleh dan ruh seluruh amalan saleh. Jadi amalan tanpa zikir itu kehilangan qarin dan ruh. Iya. Disebut qarin karena harus selalu melekat padanya. Disebut ruh karena kehidupan amalan ada padanya. Kehidupan amalan ada pada zikir. Iya. Kehidupan amalan itu ada pada zikir. Seseorang boleh dia salat, jasadnya kelihatan khusyuk, khudu', tazallul, Masya Allah. Tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya ke sate padang misalnya. Nah, gimana? Pagi-pagi padahal, subuh padahal. Kan biasanya harusnya isya ya, mikir gitu, isya kayak gitu, ini subuh, Masya Allah. Saking kelaparannya. Ya, ada sate padang di kulkas tuh. Bukan ana ya. Iya. Mungkin ya antum mungkin ya. Gitu. Anda mengadakan tuduhan dan antum yang tertuduh di sini. Ya. Someone lah. Nah, itu dia sholat kelihatannya khusyuk, khudu, Masya Allah ya. Tapi sebenarnya apa? Qarin amalan salehnya dan ruhnya itu nggak ada. Zikirnya nggak ada. Karena yang dia ingat itu sate padang. Padahal dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Famata 'alimathu kanat kal jasadi bila ruh. Selama tiadanya zikir tersebut, maka itu ibarat jasad tanpa ruh. Ya, jasad tanpa ruh memang tetap jasad. Mungkin dia bisa didiriin, bisa dilakukan apa gitu. Tetapi ya nggak ada nilai karena tidak ada spiritnya, ruhnya nggak ada. Ya begitu. Ya. Baik, istabil. وبه قال حفظ الله ثم قال رحمه الله في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة. أما الأول وهو الأمر به مطلقا ومقيدا فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Surah Al-Ahzab. وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. Surah Al-A'raf. طيب.
Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan secara rinci, penjelasan secara rinci 10 hal tadi. Yang pertama, wa huwal amru bihi mutlaqan wa muqayyad. Perintah untuk berzikir secara mutlak dan secara muqayyad. Mutlak berarti bebas, waktu kapanpun, di zaman kapanpun, di tempat manapun. Dan muqayyad itu berarti terikat zikir tersebut dengan kondisi tertentu atau masa tertentu atau tempat tertentu. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Mutlak. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, mutlak kapanpun. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi maupun petang. Di sini bisa disebut mutlak, bisa disebut muqayyad. Ya, bisa disebut. Tergantung di sini bukrah dan asil. Ini hal kembali ke zikir atau tasbih gitu loh. Ya, kembali ke zikir atau tasbih. Kalau misalnya bukrah wa asila ini hal kembali kepada zikir dan tasbih dua-duanya, maka ini kedua-duanya muqayyad dengan pagi. Tapi gini, walaupun muqayyad dengan bukrah dan asil, tapi maksud dari takyid bukrah dan asil itu maksudnya adalah every time. Iya. Kalau kita menyebut zikirlah kalian siang dan sore. Siang dan sore, maksudnya siang dan malam, zikirlah kalian. Maksud dari itu apa sebenarnya? Kapanpun sebenarnya, bukan menyebutkan pas siang saja, ya siang dan malam kan artinya apa? 24 jam gitu. Siang dan malam. Bukrah wa asila. Ini bisa bermakna muqayyad, tapi sebenarnya makna intinya adalah mutlak untuk setiap waktu. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang berselawat atas kalian. Jadi Allah berselawat atas kalian kalau kalian berzikir. Dan juga para malaikatnya. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dengan apa? Dengan apa? Dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ia mengeluarkan manusia dari zulumat ilan nur. Itu siapa? Allah atau para nabi atau ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu. Mungkin enggak nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Wasilahnya. Maksud Anda di sini boleh enggak dimutlakkan dengannya? Maksud nabi telah mengeluarkan kaumnya. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa apa enggak? Benar nih? Enggak. Gitu. Enggak. Dan kalau di sini liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrij. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Kami telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami, dan kami katakan an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Berarti diperbolehkan memutlakkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan sahabat-sahabatnya dari kegelapan menuju cahaya Islam misalnya. Boleh. Enggak masalah berbicara seperti enggak masalah. Dengan tidak menafikan bahwa semua itu biiznillah taala. Begitu ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah taala rahim terhadap orang-orang mukminin. Wa qaulihi taala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Ini mutlak dari segi apa? Waktu, kondisi, zaman. Tapi dari segi sifat zikirnya ini perintahnya muqayyad dengan sifat tadarru' dan khifah. Nunduk dan
khidmat gitu ya. Begitu. Baik. Lanjut, fadhal. Wa bihi qala hafizallah wa amma an-nahyu an diddihi fa qawlihi wa la takum minal ghafilin wa qawlihi ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. طيب قال حفظه قال حفظه الله وأما النهي عن ضده. Nah, metode kedua dari sebutan dalam Al-Quran terhadap zikir yaitu larangan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan zikir. Ya, kita tahu tadi yang bertentangan dengan zikir dua hal, yaitu apa? Lalai dan lupa. Lalai dan ghaflah dan nisyan. Perkataan Allah di surat Al-A'raf, "Wala takum minal ghafilin." Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tersifati dengan ghaflah? Enggak. Dan bolehkah kita menganggap bahwasanya Allah taala pernah ghaflah? Enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah engkau mengira sekali-kali Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tangguhkan. Jadi istidraj. Jadi kalau kita melihat orang zalim kok tetap dapat nikmat, istidraj itu. Bukan karena Allah Ta'ala lalai akan zalimnya mereka. Allah tahu detail zalim mereka dari awal sampai akhirnya. Tapi Allah tangguhkan sampai kemudian terjadi itu istidraj dan terjadi kematian mendadak yang Kalau orang yang zalim kematian mendadak itu azab buat dia gitu loh, karena ya nggak ada kesempatan taubat. Tapi kalau bagi orang mukmin kematian mendadak itu adalah rahmat buat dia, karena dia tidak mengalami sakaratul maut yang mengerikan gitu loh. Karena orang beda-beda ya. Sekarang tanya antum mau mati mendadak apa? Atau antum mau mati mendadak atau mati pelan-pelan? Serahkan aja ke Allah, nggak usah mikirin kan. Ya Allah, doa, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan mendadak. Itu urusan Allah, nggak usah dipikirin. Hah? Enggak apa-apa. Ini masalah mendadak atau enggak, enggak ada sunnahnya kan? Ada nggak sahabat ya Allah matikan saya dalam keadaan mendadak? Enggak ada. Nah, apa? Allah. Iya, maksud ana bukan di sisi itunya, maksud ana ini hal yang tidak relevan untuk minta kepada Allah dengan seperti ini gitu loh. Iya, itu hak Allah. Bahkan Allah mematikan kita dalam keadaan apapun terserah Allah memang. Cuman untuk urusan mendadak atau pelan-pelan itu enggak ada para nabi dan rasul atau para sahabat mereka punya rencana atau minta kepada Allah dengan hal seperti ya Allah matikanlah saya. Jangan mendadak tapi pelan-pelan cuman gimana gitu ya. Ngapain antum mikirin gitu? Menghayati, Masya Allah. Gimana? Antum pernah nggak ngeliat calon mayit menghayati kematiannya gitu? Gimana menghayati ya? Mencari ibrah dan mengambil faedah. Ma yustafadu min hadzal maut awalan. Nulis kemudian enggak. Urusan mendadak atau tidak, yang terpenting adalah minta sama Allah mati husnul khotimah gitu loh. Karena mendadak atau enggak itu bukan mentakyin husnul khotimah atau enggak. Ada kalanya mendadak tapi itu justru azab buat dia. Ada kalanya mendadak tapi justru itu rahmat buat dia. Tergantung bagaimana keadaan dia matinya. Beriman atau enggak, beramal soleh atau enggak, zikir atau enggak. Ya, nah ana memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla agar menjadikan kematian kita semua kematian yang husnul khatimah. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Di sini orang yang fasik di antara ciri-cirinya adalah mereka nasullah, lupa akan Allah taala.
Tapi lupa akan Allah ini apakah maknanya bahwasanya mereka itu memang tidak ingat dengan Allah secara mutlak, maksudnya enggak mengakui Allah atau gimana? Ihtimal bisa dua. Bisa mengakui tapi pura-pura atau belagak pilon, atau bisa memang pernah mengakui namun sekarang enggak ngakuin. Itu dua-duanya sama masuk ke dalam nasullah, melupakan Allah Ta'ala. Dan orang yang ghafil itu sebenarnya sedang melupakan Allah dalam amalan ghaflahnya itu. Dia mengenyampingkan rububiyah Allah dan kekuasaan Allah atasnya, dia kesampingkan, dia tidak pedulikan. Tapi kalau misalnya diingatkan, ya pasti ingat dia. Ya kita ini semua kayak gitu. Iya, lupa tentang Allah, lagi maksiat atau lalai, nggak jelas gitu kan. Lalai gimana? Lalai ini nggak jelas, ngeliatin daun, udah ngeliatin aja gitu. Piring kosong, ngeliatin daun payak gitu. Iya. Hah? Coba lebih mending ngeliatin daun biasa gitu, apa di majelis kayak gini? Hah? Nah, kalau misal antum dalam keadaan seperti itu, antum nggak ingat Allah Ta'ala. Ini ghaflah, nisyan. Tapi kemudian ketika antum diingatkan, taqillah, ingat Allah langsung. Ingat Allah, gitu kan? Ya. Kayaknya keberadaan kopi ini kayaknya nggak ada. Hah? Jadi Pak Burman ini kopi ini kayaknya mau ada apa enggak ada bedanya. Nah, emang kayaknya mungkin untuk membuat melek terus itu bukan diminum, disiram. Atau besok bisa nggak insto kopi ya. Ya, masukin ke ini gitu. Enggak, anak nggak nyindir siapapun. Baik, lanjut. Istamir. Wa bihi qala hafizahullah wa amma ta'liqul falahi bil iktsari minhu fa ka qawlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Kemudian metode yang ketiga, metode maknawi yang ketiga, ta'liqul falah bil iktsari min adz-dzikr, yaitu menggantungkan keberuntungan dengan memperbanyak zikir. Allah Ta'ala gantungkan keberuntungan Anda dengan memperbanyak zikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak zikir agar kalian beruntung. Sebenarnya apa sih hakikat beruntung itu? Tergantung antum mau memaknai beruntung ini di dunia apa akhirat. Kalau murni dunia, keberuntungan itu adalah ya laba, ya seperti itulah. Yang itu akan fana dan hilang, bahkan bisa menyengsarakan kadang-kadang. Tapi yang dimaksud dengan falah di sini adalah falah fid dunya wal akhirah, terutama fil akhirah. Mungkin enggak ada falah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Ada. Iya, yaitu keuntungan duniawi materi yang Allah berkati diridhai oleh Allah. Dan keberuntungan dari segi sa'adah, kebahagiaan hidup dengan wasilah syar'iyah. Kebahagiaan hidup kan ada banyak wasilahnya. Ada orang bahagia hidup dengan minum khamr. Dia bahagia, tapi ini bahagia dengan wasilah yang muharramah. Maka kebahagiaan tersebut dari syaitan. Wa zayyana lahum syaitan. Syaitan menghiasi amal mereka. Dan itu bukan keberuntungan, bukan. Kemudian yang paling tertinggi di dunia ini keberuntungannya adalah keberuntungan terlahir sebagai seorang muslim, mukmin, muslim, dan kemudian membesar kita dewasa sebagai seorang muslim, mukmin, muhsin. Ini bahagia banget. Antum akan melihat ahlus sunnah adalah ahlus sa'adah, orang yang paling bahagia hidup di dunia. Seandainya sekiranya bukan ahlus sunnah, maka sengsara dia. Karena apa? Karena tekanannya banyak di ahlus sunnah itu. Walaupun bukan dai-nya, awamnya, orang biasa, tekanannya banyak dari banyak segi. Antum jenggotan aja itu tekanannya ada. Iya. Bahkan antum nggak jenggotan, terus masang jenggot, tekanannya ada. Iya.
tekanan apa ya? Masang jenggot, plek gitu taruh jenggot di sini. Ada. Antum cingkrangan aja ada tekanan pressure dari masyarakat. Tuh lihat tuh cingkrangan. Apalagi yang sekarang nih ya. Cadaran kemudian mulai itu orang-orang ya. Melihat cadar udah mulai antipati. Pressure, tekanan. Seandainya bukan karena sunnah Nabi, bukan karena mencari ridha Allah, udah menyerah banyak dari kita. Udah menyerah, kayak udahlah ikut sama mayoritas aja lah. Iya, ke pantai selatan, gitu. Cikidul. Maka itu keberuntungan berupa sa'adah fid dunya, lebih-lebih di akhirat. Maka siapa yang dia mendapatkan kebahagiaan dengan mengamalkan sunnah di jalur sunnah Nabi SAW, dengan tanawu'nya, dengan variannya, maka dia bahagia dengan itu, kendati pun seberapa tekanan di dunia. Tekanan ini bisa dari segi sosial, tekanan bisa dari segi psikologis, bisa juga dari segi finansial. Ikhwan salafiyin ada nggak yang kena tekanan finansial di pandemi ini? Banyak. Sangat banyak. Kaburnya kemana? Ke Ustad. Ngopi dulu Ustad. Ngajak rihlah ya ke Jonggol. Iya, nggak tahu kalau misalnya gajinya dari ustadznya udah digaji, minta rihlah. Maksudnya itu bosnya udah keperes, diperes maksimal biar kering sekalian tuh, ya, biar kering sekalian. Iya. Biar sampai kering sekalian mumpung Ramadan ya. Baik, wa katsiran la'allakum tuflaha fid dunya wal akhirah. Baik, lanjut. Wa bihi qala hafizallah wa amma thana'u 'ala ahli wa husnu jazaihim fa qawlihi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ila qawlihi والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Di sini amma الثناء قال حفظ الله أو قال رحمه الله ابن القيم الثناء على أهل الذكر وحسن جزائهم. Pujian untuk orang yang rajin berzikir dan baiknya jaza untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu sudah disebutkan di bab sebelumnya. Dan disebut pada endingnya ada wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Apa yang Allah persiapkan untuk mereka? Maghfirah dan ajr azim. Tapi dasarnya zikir apa ya kawan? Yang serupa dengan ayat ini, maghfirah dan ajr azim, dasarnya zikir adalah khasyah. Iya. Karena zikir tanpa khasyah itu seperti nggak ada ta'zimnya gitu loh. Iya. Antum ketika menyebut seseorang yang antum takuti gitu loh. Ketika antum menyebutnya ada rasa gentar. Tapi kalau antum menyebutnya dengan biasa aja, nggak ada apa ta'zim antum terhadapnya. Iya. Antum menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kemahakuasaannya, azabnya yang besar, yang pedih. Kemudian timbul khosyah dalam penyebutan tersebut, itu baru penyebutan yang berasas gitu loh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya kan? Di sini orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya, takut, khasyah. Khasyah itu al-khauf ma'al ilm. Nah, takut dengan keberadaan ilmu gitu loh. Bil ghaib. Bil ghaib itu maksudnya Allah Ta'ala ghaib baginya. Enggak ngelihat, enggak pernah ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ngelihat Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan apa? Maghfirah. Seperti ini, maghfirah wa ajrun kabir kalau dia surat Al-Mulk. Ya, kabir azim, ya. Taib itu jadi mendapatkan ganjaran yang sangat baik. Fadhal. Ini terakhir nih, khusran terakhir. Wa bihi qala hafizallah wa amma khusran man laha anhu faka qawlihi يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Surah Al-Munafiqun al-ayah. Adapun khusran, kerugian man laha anhu, kerugian orang yang lalai dari zikir, maka ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebutannya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari zikir pada Allah. Harta, ya maklum ya, harta bisa melalaikan seseorang dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sekarang menjadi fitnah. Fitnatul amwal di zaman sekarang terbuka dunia untuk semuanya, ya. Termasuk orang yang lalai dengan dia berdagang dari pagi sampai pagi lagi. Dan itu banyak. Memang sih keuntungannya banyak. Ya memang. Tetapi dia lalai. Ya. Baik sholatnya nanti ya, nggak berjamaah, nggak ke masjid. Nah pas pandemi, wah banyak alasan. Pandemi nih nggak wajib ke masjid. Nah mulai itu kan. Mulai setannya tuh. Nah kan kemudian akhirnya dapat alasan akhirnya. Nggak ke masjid, tapi di pasar terus mendekamnya gitu loh. Jadi pasar bebas corona, di masjid enggak, ya. La tulhikum amwalukum, ya lalai ini jadinya. Anda nggak percaya kalau orang di pasar terus kemudian dia beruzur ke masjid karena ada uzur syar'i, ya corona. Anda nggak percaya, emang antum malas aja. Kecuali kalau antum benar-benar mendekam di rumah, stay di rumah betul-betul tuh baru Anda percaya, stay di rumah. Diam. Nunggu anak bicara. Wala auladukum, Iyalah. Tajam. Ya rasain loh. Gitu. Ya, dengerin nih, gitu. Wala auladukum, dan aulad kalian, anak-anak kalian, ya. Ini baru first time ya antum ngalami ini ya. Ini baru iklan kesekian. Tadi udah tukang tahu tadi. Tahu udah. Roti udah. Ada lagi nih, ada lagi. Harusnya ada lagi apa ya? Biasanya ada lagi satu lagi. Lontong sayur kalau udah agak 7:30 gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Dua ini, tahu sama ini ya. Kokokan ayam. Tahu sama ayam, awalnya diawali dari ayam dulu, intronya ayam dulu, ntar ada tukang tahu, ya, tukang roti. Ya. Ya itu kajian kita dihiasi dengan itu. Iya, dihiasi dengan itu. Nah, sampai mana tadi, kawan? Auladukum, anak-anak kalian melalaikan kalian. Ini sangat mungkin. Imam memang anak-anaknya melalaikan. Ya, maksudnya kita bangga dengan anak tersebut dan kita selalu memulazamahkan diri kita dengannya sehingga kita tersibukkan dengannya, atau dalam rangka menafkahi anak. Bisa saja seseorang itu memang dia dagang, bekerja dan seterusnya demi anaknya murni. Bukan meniatkan ibadah. Ingat, dia ingin nyari nafkah itu ibadah. Tapi dia baru menjadi ibadah yang berpahala ketika ada niatan untuk menunaikan kewajiban. Kalau dia berdagang atau menjadi karyawan, bekerja dan seterusnya hanya untuk ya menegakkan tradisi semata gitu loh. Ya emang kan saya laki-laki ya kerja. Kan rata-rata orang kayak gitu mikirnya. Pagi-pagi gak enak saya diam di rumah, lanjut kerja. Cuman gitu doang, rutinitas yang nggak ada nafas ibadah dia lakukan aja. Maka ini letih-letihnya dia hanya menunaikan kewajiban. Kewajibannya tertunaikan, iya alhamdulillah. Tapi pahalanya nggak ada. Pahalanya nggak ada. Ya.
Inilah pentingnya zikir dalam ibadah. Pentingnya zikir dalam ibadah. Nah, jadi tadi aulad bisa melalaikan kita. Ya, dan betapa banyaknya orang kayak gitu. Ya, sebagian dari orang berprinsip pokoknya saya harus banyak kerja biar masa tua saya bisa pensiun dan saya bisa ngumpulin harta banyak sehingga anak-anak saya dapat warisan. Iya, itu mindset yang bagus daripada mereka kata Allah Ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Ya, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka offspring atau keturunan yang du'afa. Du'afa ya, bukan hunafa ya, du'afa. Walaupun yang du'afa banyak ke hunafa sih. Ya, du'afa. Ya, du'afa yaitu lemah ekonomi sehingga mereka menengadahkan tangan ke tetangga-tetangga. Jangan, udah kumpulin duit biar dapat warisan mereka. Iya, benar seperti itu. Tetapi kalau kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya demi anak-anak itu saja, capek, hilang zikirnya, gitu loh, hilang zikirnya. Ya, dari banyak orang seperti prinsip keluarga. Harta membuncuk mau apa, masya Allah di banknya tuh, ya. Rekeningnya tuh, digitnya nolnya banyak, masya Allah. Hah? Nolnya banyak pak, saking apa? Baru bikin rekening, nol. Nah. Nah, ya, gitu ikhwan. Ini bukan berarti anak menyuruh atau Islam, bukan berarti Islam menyuruh udah nggak usah bersungguh-sungguh deh untuk anak, bersungguh-sungguh ya cari nafkah yang Imam Tabari bapaknya itu sungguh-sungguh nyari nafkah buat Imam Tabari, karena bapaknya mau jadi ulama nggak bisa, maka udahlah saya dagang aja. Akhirnya banting tulang mencari harta yang halal supaya anaknya itu jadi ulama, akhirnya jadi. Tapi kan itu kan bukan kelalaian, karena niatannya itu benar-benar untuk akhirat. Nah, kalau misalnya antum nih, anak antum misalnya di ma'had, entah ma'had tahfidz atau ma'had ta'lim umumnya, antum pengen anak antum tuh jadi seorang faqih, misalnya antum niatkan seperti itu, boleh, fadhal. Dan antum pontang-panting jualan es doger kemana-mana misalnya, ya, saat ya, gitu, masya Allah. Antum sambil kepikiran anak antum, semoga dengan wasilah ini anak-anak jadi seorang yang berilmu ahlul Quran, bisa nanti dapat syafaat dengan itu. Gitu. Iya, wah, bisa. Itu sampai tangan kanannya lebih besar daripada tangan kirinya. Ya kan? Mungkin nggak, saking seringnya ingin es gitu kan, iya sampai keringat ketiaknya netes. Jadi mukhallat namanya, mukhallat. Ya, kalau dalam parfum namanya mukhallat gitu. Ya Pak ya? Pak Samir namanya mukhallat, pernah mukhallat itu. Mukhallat itu adalah mix, ya gitu. Iya, seret gitu. Mukhallat, ya, mukhallat doger ketiaki, ya gitu. Hah? Iya, itu kayaknya perlu dicanangkan itu, ya. Iya, dia kayak gitu, masya Allah. Mukhallat. Jadi kadang lagi melihat orang yang bekerja mencari nafkah, kalau dia ahlu sunnah, ahlu zikir, kita puji dia, masya Allah, hanya orang masya Allah. Selama dia memang betul-betul menunaikan kewajiban dan zikir dalam amalan bekerjanya, itu masya Allah. Mereka tidak lalai dengan harta dan juga karena anak mereka nggak, tetap zikir mereka ketika lagi bekerja. Itu yang anak cita-citakan untuk diri anak juga, kita semua harus begitu. Kita semua bekerja masing-masing di bidangnya masing-masing. Dan hendaklah pekerjaan tersebut tidak melalaikan kita dari zikir, tetap kita zikir. Dan ya kalaupun lalai sekali-kali, maklum manusia ya, kadang butuh refreshing dan seterusnya, tapi tetap zikir. Itu masya Allah, berkah jadinya, waktunya berkah, hidupnya berkah, perdagangannya berkah, anak-anak juga insya Allah Ta'ala. Jangan seperti orang-orang kafir yang mereka menafkahi anak mereka hanya sebagai ya tradisi, ya kan gue kan bapak, masa seorang bokap, masa kayak ini gitu. Cuman gitu doang. Jadi itu ya apa ya, rendah banget, kesian gitu loh. Tapi jadikan cita-cita kita tuh akhirat dengan mencari nafkah ini. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan Allah nobatkan orang yang seperti ini ya, itu khasir, rugi dia. Padahal biasanya orang yang lalai
akan Allah karena dagangnya, karena hartanya, karena cari nafkah, biasa kita anggap biasanya itu banyak labanya. Tapi Allah tahqiq mereka rugi. Berarti di sini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala kerugian dunia dan akhirat. Di dunia kerugiannya apa? Dia nggak mendapatkan ketenangan. Itu sudah rugi, modal rugi. Iya, rugi beneran. Antum lihat orang yang menjilat debu dunia itu mereka nggak ada henti-hentinya, pontang-panting, pulang tengah malam, perginya subuh, sebelum subuh. Yang ngaji aja perginya habis subuh, terlambat pula gitu. Masa ini Masya Allah yang ini nih luar biasa, sungguh-sungguh banget gitu. Dan nggak ngantuk pas lagi kerja, gitu. Masya Allah. Padahal nggak disediain kopi tapi tegak gitu. Karena apa? Karena dia tahu nih cari dunia gitu. Mungkin karena sebagian orang mencari akhirat, jadi ketika lagi kerja mungkin dia ngantuk, nyantai aja, udah ini dunia kok, dunia, ya, Masya Allah. Ya. Tapi meskipun labanya banyak, Allah berikan khasir, nggak tenang dia dengan menggebu-gebunya dia akan dunia, dan juga akhiratnya juga lebih khusran lagi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu ya, ikhwan. Ya, kita lanjut khuz aqidah setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.